Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kafiki, jumpa lagi di channel Cerita Misteri. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita misteri dengan judul Catatan Harian Berdarah. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika channel ini upload cerita terbaru. Oke, itu sobat, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Rumah ini terkenal angker di kalangan penduduk setempat. Banyak cerita yang beredar tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut. Namun, ada satu cerita yang paling menyeramkan, yaitu tentang catatan harian berdarah. Beberapa tahun yang lalu, seorang gadis bernama Lila pindah ke desa tersebut bersama keluarganya. Mereka membeli rumah tua itu dengan harga yang sangat murah. Meski penduduk desa telah memperingatkan mereka tentang keangkeran rumah itu, keluarga Lila tidak percaya pada tahayul dan menganggap rumah itu sebagai tempat tinggal yang ideal karena luas dan murah. Suatu hari, saat membersihkan kamar loteng yang penuh dengan debu, Lila menemukan sebuah catatan harian tua yang tersimpan di dalam sebuah peti kayu. Peti itu terkunci rapat, namun kuncinya masih tergantung di sebelahnya. Catatan itu terlihat sudah sangat usang, dengan sampul yang mulai mengelupas dan halaman-halaman yang kuning. Namun, yang paling aneh adalah ada noda-noda merah di beberapa halaman catatan itu. Lila berpikir mungkin itu hanya tinta yang sudah mengering. Malam itu, setelah selesai dengan tugas-tugas sekolahnya, Lila merasa penasaran dan memutuskan untuk membuka catatan harian tersebut. Dengan cahaya lampu yang redup, ia mulai membaca halaman pertama. Catatan itu milik seorang gadis bernama Clara yang tinggal di rumah itu puluhan tahun yang lalu. Dalam catatan tersebut, Clara sering menulis tentang suara-suara aneh yang ia dengar setiap malam dan bayangan-bayangan yang muncul di cermin. Ia juga sering menyebut tentang seseorang yang terus mengganggunya, seseorang yang tak kasat mata dan selalu hadir di sudut-sudut gelap rumah. Lila merasa semakin tertarik dengan cerita Clara. Setiap halaman yang ia baca membuatnya merinding. Clara menulis tentang bagaimana ia mulai melihat bayangan itu dalam mimpinya, bagaimana bayangan itu mendekatinya, dan bagaimana setiap kali bayangan itu muncul, noda darah muncul di halaman catatan hariannya. Clara menulis dengan detail tentang malam-malam yang dilaluinya dengan ketakutan, tentang suara langkah kaki yang mendekat di koridor gelap, dan tentang bisikan-bisikan yang terdengar jelas di telinganya, meski tak ada seorang pun di sekitarnya. Pada suatu malam yang dingin, Clara menulis bahwa ia melihat bayangan itu lebih dekat dari biasanya. Bayangan itu berdiri di ujung tempat tidurnya,
menatapnya dengan mata merah yang bersinar. Clara merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Bayangan itu semakin mendekat, dan Clara merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Pada halaman terakhir, Clara menulis pesan terakhirnya dengan tinta merah yang mengerikan. "Dia akan datang untukmu juga," tulis Clara. Malam itu Lila tidak bisa tidur. Ia terus teringat dengan pesan terakhir Clara dan merasa ada yang mengawasinya dari bayangan-bayangan di kamar. Mimpi buruk tentang bayangan itu mulai menghantui tidur Lila. Ia bermimpi berada di kamar Clara, melihat bayangan yang sama berdiri di ujung tempat tidur, mendekat dengan langkah lambat namun pasti. Keesokan harinya, Lila memutuskan untuk membakar catatan harian itu. Namun, ketika ia kembali ke kamar loteng, catatan itu sudah tidak ada. Ia mencari ke seluruh sudut kamar, tetapi catatan itu hilang tanpa jejak. Malamnya, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah. Suara langkah kaki, pintu yang terbuka sendiri, dan bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduk merinding. Lila mulai merasa takut dan menceritakan semua kejadian aneh itu kepada keluarganya. Mereka pun mulai merasakan hal yang sama. Ayah Lila yang awalnya skeptis mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, terutama saat tengah malam. Ia sering terbangun dan merasa ada yang berdiri di sebelah ranjangnya, mengawasinya dengan intens. Ibunya sering terbangun karena mimpi buruk dan merasakan adanya sosok yang duduk di tepi ranjangnya, menekan kasur dengan berat badan yang tidak terlihat. Adik laki-laki Lila, Ben, sering terbangun di tengah malam dengan air mata di wajahnya, mengatakan bahwa ia melihat seorang gadis menangis di sudut kamarnya. Suatu malam, Lila sedang tidur. Ia terbangun oleh suara pintu kamar yang berderit. Ia melihat bayangan hitam berdiri di ambang pintu. Bayangan itu perlahan masuk ke dalam kamar, mendekati tempat tidurnya. Lila mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bayangan itu mendekat semakin dekat, hingga akhirnya Lila pingsan karena ketakutan. Keesokan harinya, Lila menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Ayahnya memutuskan untuk memasang kamera pengawas di seluruh rumah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, kamera menangkap bayangan hitam yang bergerak di dalam rumah, berpindah dari satu kamar ke kamar lain, seolah-olah mencari sesuatu. Ketika mereka melihat rekaman itu, mereka semua merasa merinding. Bayangan itu tidak hanya bergerak, tetapi juga menatap langsung ke kamera, seolah-olah menyadari bahwa ia sedang diawasi. Ketakutan semakin menyelimuti keluarga Lila. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal. Paranormal itu seorang wanita tua bernama Madam Serapin datang ke rumah mereka dan segera merasakan energi negatif yang kuat. Ia melakukan ritual pembersihan, tetapi mengatakan bahwa kehadiran di rumah itu sangat kuat dan sulit diusir. Ia menceritakan bahwa rumah itu dihuni oleh roh jahat yang terikat pada sesuatu di dalam rumah. Namun, mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Clara. Lila dan keluarganya mulai mencari tahu lebih banyak tentang Clara dan kejadian di rumah itu. Mereka menemukan bahwa Clara adalah seorang gadis yang ceria dan berbakat, tetapi tiba-tiba berubah menjadi pendiam
dan tertekan beberapa bulan sebelum menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Catatan harian Lila ditemukan adalah satu-satunya petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Clara. Suatu malam, ketika sedang mencari di loteng, Lila menemukan sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di balik dinding kayu. Ruang itu kecil dan gelap, dengan hanya satu jendela kecil yang tertutup oleh tirai tebal. Di dalam ruang itu, Lila menemukan berbagai barang milik Clara, termasuk boneka-boneka tua dan pakaian yang sudah lapuk. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah cermin besar yang ditutupi kain hitam. Ketika ia membuka kain itu, ia melihat bayangan hitam yang sama di dalam cermin, menatapnya dengan mata merah menyala. Lila segera menutup cermin itu dan berlari keluar dari ruang rahasia. Ia menceritakan penemuannya kepada keluarganya, dan mereka memutuskan untuk menghancurkan cermin itu. Namun, ketika mereka kembali ke loteng, cermin itu sudah tidak ada. Mereka mencari ke seluruh rumah, tetapi cermin itu hilang tanpa jejak. Teror semakin intens setiap malam. Keluarga Lila tidak bisa tidur dan selalu merasa ada yang mengawasi mereka. Suara langkah kaki dan bisikan-bisikan semakin sering terdengar. Suatu malam, ketika mereka sedang berkumpul di ruang tamu, lampu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat mendekat. Mereka mencoba menyalakan lampu, tetapi tidak berhasil. Ketika akhirnya lampu menyala kembali, mereka melihat bayangan hitam berdiri di tengah ruangan, menatap mereka dengan mata merah menyala. Bayangan itu perlahan mendekat, dan mereka semua merasa tubuh mereka kaku dan tidak bisa bergerak. Bayangan itu mengulurkan tangannya ke arah Lila, seolah-olah ingin mengambilnya. Dalam ketakutan, ayah Lila berteriak dan mencoba menyerang bayangan itu, tetapi tangannya menembus udara kosong. Bayangan itu menghilang, meninggalkan mereka semua dalam ketakutan yang mendalam. Keesokan harinya, keluarga Lila memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Mereka tidak peduli lagi dengan harganya. Mereka hanya ingin selamat. Namun, ketika mereka sedang berkemas, Lila menemukan catatan harian itu kembali di atas tempat tidurnya. Halaman terakhirnya yang kosong kini penuh dengan tulisan merah. "Kau tidak bisa lari." Tulisan itu seperti ditulis dengan darah segar, menetes dan menodai spray di bawahnya. Malam itu keluarga Lila meninggalkan rumah itu dengan tergesa-gesa dan tidak pernah kembali. Mereka pindah ke kota lain dan berusaha melupakan semua kejadian aneh itu. Namun, ketakutan dan trauma yang mereka alami tetap menghantui mereka. Lila sering terbangun di tengah malam dengan perasaan ada yang mengawasinya. Ibunya menjadi sangat religius, berharap doa-doanya bisa melindungi keluarganya dari kejahatan yang mereka hadapi. Ayahnya menjadi lebih tertutup dan sering merenung sendirian di malam hari. Rumah tua itu kini kembali kosong dan semakin terlantar. Penduduk desa yang lewat sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Meskipun tidak ada yang berani mendekat, mereka mengatakan bahwa setiap malam, jika Anda mendekati rumah itu, Anda bisa mendengar suara seorang gadis menangis. Beberapa orang yang mendekat mencoba masuk ke rumah itu mengaku melihat bayangan seorang gadis di cermin atau di sudut-sudut gelap rumah.
Catatan harian berdarah itu masih ada di sana, menunggu korban berikutnya yang akan menemukannya. Setiap orang yang membaca catatan itu akan mengalami mimpi buruk yang sama, mendengar bisikan yang sama, dan melihat bayangan yang sama. Mereka semua akan menerima pesan terakhir yang sama: kau tidak bisa lari. Telah berlalu sejak keluarga Lila meninggalkan rumah tua itu. Meski sudah berpindah ke kota lain, bayangan kelam dari masa lalu terus menghantui mereka. Lila tumbuh menjadi seorang remaja yang pendiam dan selalu tampak gelisah. Ketakutan yang ia alami di rumah tua itu membuatnya sulit untuk menjalani kehidupan normal. Pada suatu hari, keluarga Johnson pindah ke desa dan membeli rumah tua itu. Mereka terdiri dari pasangan muda, John dan Emily, beserta anak perempuan mereka yang berusia 10 tahun, Sophie. Mereka tidak mengetahui sejarah kelam rumah tersebut, hanya tertarik pada harganya yang murah dan lokasinya yang strategis. Sophie yang penuh rasa ingin tahu menghabiskan banyak waktu untuk menjelajahi rumah baru mereka. Suatu hari saat menjelajahi loteng, Sophie menemukan catatan harian tua di dalam sebuah peti kayu. Ia membuka catatan itu dan mulai membaca. Penasaran dengan kisah yang tertulis di dalamnya, malamnya Sophie menceritakan penemuannya kepada orang tuanya. John dan Emily merasa sedikit khawatir, namun menganggap itu hanyalah catatan tua yang tidak berbahaya. Namun, semakin Sophie membaca catatan harian itu, semakin banyak kejadian aneh yang mulai terjadi di rumah mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Langkah kaki di lorong, pintu yang terbuka sendiri, dan bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduk merinding. Sophie sering terbangun di tengah malam, mengatakan bahwa ia melihat seorang gadis menangis di sudut kamarnya. John dan Emily mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, terutama saat tengah malam. Mereka mulai merasakan hawa dingin yang menusuk dan bayangan hitam yang bergerak di sudut mata mereka. John memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang catatan harian yang ditemukan Sophie. Ia membaca catatan itu dan menemukan kisah Clara yang mengerikan. Semakin ia membaca, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Halaman terakhir catatan itu kembali penuh dengan tulisan merah yang mengerikan. Kau tidak bisa lari. John dan Emily memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal. Mereka menemukan Madam Serapina, paranormal yang sama yang pernah membantu keluarga Lila. Madam Serapina segera merasakan energi negatif yang kuat begitu ia memasuki rumah itu. Ia melakukan ritual pembersihan, tetapi mengatakan bahwa kehadiran di rumah itu sangat kuat dan sulit diusir. Ia menceritakan bahwa rumah itu dihuni oleh roh jahat yang terikat pada sesuatu di dalam rumah. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Clara. John dan Emily bersama dengan Madam Serapina mulai menyelidiki lebih dalam tentang Clara dan rumah itu. Mereka menemukan Clara adalah seorang gadis yang ceria dan berbakat, tetapi tiba-tiba berubah menjadi pendiam dan tertekan beberapa bulan sebelum menghilang secara misterius. Suatu malam, Madam Serapina memutuskan untuk mengadakan sesi pemanggilan roh untuk berkomunikasi dengan Clara. Dalam sesi itu, mereka merasakan kehadiran Clara yang sangat kuat. Clara menceritakan tentang roh jahat yang menghantuinya, yang selalu mengawasinya dan membuatnya menderita. Roh itu terikat pada cermin besar di ruang rahasia di loteng.
John, Emily, dan Madam Serafina memutuskan untuk mencari cermin itu dan menghancurkannya. Mereka naik ke loteng dan menemukan ruang rahasia yang tersembunyi di balik dinding kayu. Di dalam ruang itu, mereka menemukan cermin besar yang ditutupi kain hitam. Ketika mereka membuka kain itu, bayangan hitam yang sama muncul di dalam cermin, menatap mereka dengan mata merah menyala. Madam Serafina mulai mengucapkan mantra untuk mengusir roh jahat itu. Bayangan itu mengamuk, berusaha keluar dari cermin. Suara jeritan dan raungan memenuhi ruangan, membuat mereka semua merasa ngeri. Dengan usaha yang luar biasa, Madam Serafina berhasil mengusir roh jahat itu dan menghancurkan cermin tersebut. Setelah cermin dihancurkan, suasana di rumah itu berubah. Suara-suara aneh berhenti, dan kehadiran yang menakutkan itu hilang. John, Emily, dan Sophie akhirnya bisa tidur dengan tenang tanpa merasa diawasi. Madam Serafina memastikan bahwa roh jahat itu sudah lenyap dan tidak akan kembali lagi.